Sebuah bangsa menjadi besar dan berkarakter karena pondasi budaya yang mengakar kokoh. Indonesia dikenal dengan keragaman suku, bahasa, dan budaya. Masing-masing budaya ini seperti mozaik yang bersatu sehingga membentuk identitas bangsa yang eksis. Kalimantan Barat sendiri khususnya memiliki berbagai cagar budaya warisan tak benda yang masih sangat terjaga kelestariannya hingga hari ini. Salah satunya digelar di setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar yang dinamai dengan ritual robo-robo. Inilah dia budaya robo-robo. Robo-robo merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Mempawah dalam rangka menyambut napak tilas pertama Opu Daeng Manambon di Mempawah pada tahun 1737. Bersama istri dan rombongan pengawalnya, Opu Daeng Manambon menyandarkan kapal di Kuala Mempawah. Opu Daeng Manambon merupakan menantu dari Kerajaan Matan yang berada di Ketapang yang merupakan kerajaan pertama di Kalimantan Barat. Pada masa itu seluruh masyarakat Mempawah bersukacita menyambut kedatangan rombongan Opu Daeng Manambon dengan upacara doa syukur hingga makan bersama atau yang dikenal dengan bahasa Seperahan di sepanjang pantai Muara Mempawah. Sebagian masyarakat menganggap robo-robo ini adalah budaya suku Bugis, bahkan ada yang menganggapnya sebagai budaya Melayu. Namun hakikatnya robo-robo merupakan adat dan budaya kerajaan Mempawah, di mana masyarakat Mempawah sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa, yakni Bugis, Dayak, Jawa, dan juga Cina. Sehingga Raja Mardan Adijaya, yakni Raja ke-13 menyatakan bahwa robo-robo adalah budaya kerajaan Mempawah milik masyarakat Indonesia. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Raja Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim yang merupakan raja dari Kerajaan Mempawah yang ke-13 atau yang lebih dikenal dengan Dr. Insinyur Mardan Adijaya. Nah, inspiring ya teman-teman, beliau adalah lulusan S2 dan S3 dari Kanada dan lulus pada tahun 98. Saat ini beliau juga merupakan akademisi yang mengajar di Universitas Tanjung Pura. Baik, Raja, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Raja. Ada 5 yang kita akan buka satu-satu ya Raja pertanyaannya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Arti kata dari robo-robo. Nah, kalau kita lihat robo-robo berarti Rabu. Nah, Rabu kapan? Rabu pada akhir bulan Safar. Pertanyaan kedua, awal mula adat istiadat atau ritual atau budaya dari robo-robo. Robo-robo ini bermula saat kedatangan Opu Daeng Manambon mengantarkan istrinya Ratu Kesumba ke tempat kakeknya dari Ratu Kesumba, yaitu Raja Panembahan Senggau ya. Dari Matan masuk sampai ke Kuala Mempawah gitu dia. Dan saat itulah dia disambut oleh masyarakat yang ada di sana. Jadi masyarakat yang menyambut itu adalah orang-orang Bugis awal dan orang-orang Dayak yang menyambutnya. Nah, saat itulah namanya robo-robo itu bermula. Pertanyaan ketiga nih Raja, makna dari tradisi robo-robo. Pertama itu adalah menyambut kedatangan beliau, di mana yang menyambut itu adalah berbagai suku yang ada di sana. Kemudian saat itulah mereka berkumpul dan merayakan kedatangan, disambut di Muara. Kemudian karena sudah terang matahari, dimulailah di situ turun ke pasir putih di Kuala Mempawah itu dan makan bersama. Itu tradisinya ya. Makna yang kedua itu adalah adanya kebersamaan ya. Bersamaan saat itu tidak ada lagi istilahnya perbedaan satu sama lain, dan itulah yang kita lakukan setiap tahun, bahwa tradisi robo-robo itulah tradisi kita bersama gitu dia. Robo-robo itu biasanya identik dengan kapal dan makan seperahan nih Raja. Jadi sebenarnya waktu kedatangan itu kan pakai kapal, dulu tidak ada kendaraan darat. Jadi ada 9 kapal penjajab namanya. Kalau kita bilang kapal penjajab itu adalah kapal perangnya mereka. Kedatangan itu tentu melalui laut. Makanya dalam setiap acara kita, ritual kita juga menggunakan kapal. Nah, makan saprah saya katakan tadi karena disambut langsung turun ke pasir putih itu dan makan bersama. Dimakan saat itu terbuka ya. Terbuka. Nah, inilah tradisi yang diteruskan sampai saat ini.
saat kita makan sapran juga kita harus di luar rumah. Nah, mengenang kembali bahwa kedatangan daripada leluhur mereka ya. Jadi leluhur siapa yang datang? Leluhur orang Bugis, leluhur orang Dayak, leluhur orang Jawa, dan leluhur orang Melayu sekaligus gitu. Nah, itu dia. Pertanyaan terakhir Raja, ritual. Nah, robo-robo ini kan ada beberapa tahapan ritualnya. Biasa dilakukan berapa hari nih Raja? Kemudian apa saja tahapannya? Ya, sebetulnya kalau ritualnya itu 3 hari. Jadi mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Kedatangan Opu itu pada Rabu akhir bulan Sapar. Nah, kemudian kenapa ada Senin? Senin itu adalah meninggalnya Opu. Jadi tahunnya beda gitu kan. Nah, kemudian Selasanya itu dimakamkan di Sebukit. Jadi acaranya itu sama di akhir bulan Sapar semua. Nah, akhirnya kita gabungkan mulai dari Senin, Selasa, dan Rabu. Itu ritualnya ya, untuk membuat masyarakat saat ini senang dengan namanya adat istiadat. Tentulah tidak boleh monoton. Hari Senin itu kita mulai dengan melepaskan hewan-hewan. Karena raja itu artinya Raj. Raj itu artinya jagat. Dia tidak hanya peduli pada manusia, dia harus mencintai alamnya. Kemudian sore harinya pencucian barang pusaka. Kenapa ya? Harus bersih dong barang pusaka kan, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor gitu. Nah, kemudian malamnya ada namanya haulan, karena kan kita mengingat meninggalnya beliau kan. Nah, kemudian Selasanya itu kita pergi ke makam ya, makamnya Opu Daeng Manambun. Dalam Selasa itu kita adakan namanya Toana. Jadi kita lihat siapa mereka yang berkompeten dan mempunyai jasa dalam pengembangan budaya, akan kita undang dan artinya dijadikan kerabat kita. Karena tadi kita sifatnya merangkul dan tidak memilih suku apa atau keyakinan apa ya. Makanya dari tahun ke tahun semakin besar karena semakin banyak orang peduli gitu ya. Nah, kemudian besoknya Rabu ada namanya makan saprahan. Nah, kita mengingat kembali bagaimana kedatangan dulu, biasanya di depan istana. Kemudian agak sekira-kira jam 10-an itu baru kita ke laut mengenang kedatangan beliau. Dan alhamdulillah kegiatan kita itu didukung oleh seperti awalnya. Bugisnya, Melayunya, Dayaknya, Jawanya, Tionghoanya apa tuh ikut meramaikan itu. Itu bentuk kebahagiaan masyarakat saya lakukan ya. Ya, untuk mengikat kebersamaan, menjadikan kita kuat dengan berbeda itu ya. Karena satu lagi prinsipnya, kalau jadi pemimpin tuh jangan pernah membedakan, dan sebagai pemimpin itu jangan merusak. Itu 2 hal kita pegang. Robo-robo adalah salah satu cagar budaya tak benda yang harus tetap dilestarikan dan dijaga sebagai penguat karakter bangsa. Ada nilai-nilai budi yang tertanam di sana. Dalam ritual ini jugalah terbentuk tatanan sosial kemasyarakatan yang mencerminkan makna terbangunnya suatu hubungan harmonis dan saling percaya antara pemimpin dengan masyarakat. Saya Wanti Eka Jayanti pamit undur. Terima kasih dan salam wonderful Indonesia.